para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, para pejabat sipil, militer, dari TNI, Polri, beserta seluruh hadirin hadirat, wabil khusus para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Zain bin Smith, beserta para habaib yang lain, yang dimana kehadiran beliau-beliau di tengah-tengah kita membawakan keberkahan bagi kita semua. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum itrati khuliqu min tinati fawailul lil mukadzibina bifadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Bersabda Nabi Muhammad, mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah akan cinta kepadanya, dan barang siapa yang membenci mereka, Allah akan benci kepadanya. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini berkumpul bersama para habaib, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Begitu juga para kiai, para asatid, para guru-guru agama yang duduk kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak di akhirat bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkunjung kepada ulama, barang siapa yang mendatangi ulama, barang siapa yang mendatangi orang-orang alim, mendatangi orang-orang saleh, seakan-akan dia mendatangiku, kata Nabi. Dan barang siapa yang mencium tangan ulama, mencium tangan guru-guru agama, mencium tangan para kiai, para asatid, seakan-akan dia mencium tanganku. Dan barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama para habaib, duduk berkumpul bersama para kiai, bersama para guru-guru agama, seakan-akan dia duduk denganku di dunia. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku. Amin. Saudara-saudara, orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya datang sekedar bawa pahala salat, datang sekedar bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bukan. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang hidungnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad. Kelak di akhirat, saya dan kalian, kita tidak akan berkumpul dengan Nabi, tidak akan duduk bersama Nabi, jikalau di dunia kita jauh dari para ulama, jauh dari para habaib, jauh dari para kiai, jauh dari majelis-majelis ilmu, jauh dari majelis-majelis zikir, jauh dari majelis-majelis salawat. Kenapa? Jarak kedekatan kalian dengan Nabi kelak di akhirat jauh, atau dekatnya kalian dengan Nabi di akhirat itu menurut kadar kedekatan kalian di dunia dari majelis-majelis seperti ini. Kalau di dunia engkau dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan ulama, tidak diragukan di akhirat kau akan dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari kiai, jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, tidak diragukan di akhirat engkau pun akan jauh dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena majelis-majelis seperti pada malam hari ini, inilah warisan-warisan Nabi Muhammad. Nabi tidak mewarisi harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, emas, permata. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisannya Nabi apa? Ilmu, amal, akhlak, wara,
khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqamah, zuhud, ibadah, qanaah. Ini adalah warisan Nabi Muhammad. Kalian duduk di ini majlis pada malam hari ini untuk mengambil warisan baginda Nabi besar Muhammad. Setelah kalian mendapatkan warisan Nabi, adakah warisan yang lebih bermanfaat bagimu dunia akhirat, yang lebih mahal bagimu di dunia dan akhirat selain daripada warisan Nabi? Tidak ada, saudara-saudara. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kehadiran para alim ulama di tengah-tengah kita, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak di akhirat bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang saya cinta, yang saya muliakan, sahibul hajat, sahibul bait, Bapak Taufik beserta seluruh keluarga besarnya, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, pada malam hari yang mulia ini kita duduk di ini majlis dalam rangka maulid baginda Nabi besar Muhammad. Di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, kitab Khawashi Syarwani itu adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj itu adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Di dalam kitab Khawashi Syarwani dijelaskan, wa anna afdalal layali Lailatul Maulidis Syarif, thumma Lailatul Qadar, thumma Lailatul Jum'at, thumma Lailatul Isra. Kata mu'alif, sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling agung, malam yang paling mulia dari seluruh malam-malam adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Setelah malam Jumat, baru malam Isra Mi'raj. Kenapa malam kelahiran Nabi, kenapa malam maulidnya Nabi menjadi malam yang lebih mulia daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Al-Imam Al-Qastallani menjawab dalam kitabnya. Apa kata Al-Imam Al-Qastallani? Malam maulid lebih mulia dari malam Lailatul Qadar karena 3 perkara. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, sedangkan malam maulid adalah malam turunnya, malam lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Malam Lailatul Qadar anugerah Allah untuk Nabi Muhammad, sedangkan malam maulid adalah malam lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak akan Allah berikan anugerah tersebut. Malam Lailatul Qadar rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja, sedangkan malam maulid rahmat Allah untuk seluruh alam semesta. Saudara-saudara, Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki, beliau pernah menukil syair daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Qal Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnin, madza safahat? Wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Engkau begitu mulia, engkau begitu wangi, engkau begitu agung, engkau begitu sempurna. Wahai malam Senin, engkau mulia, engkau agung, engkau wangi, karena padamulah lahir makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalau bukan karena hari lahirnya Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam, tidak akan ada hari-hari yang agung dalam Islam. Makanya bagi kami para habaib, maulid Nabi Muhammad lebih mulia daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena kalau bukan karena maulid Nabi Muhammad, tidak akan ada Idul Fitri. Sampai-sampai di tempat saya di Sulawesi itu, kami Abnaul Khairat, kami putra-putra santri-santri Al Khairat, Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri, guru tua,
Kalau masuk bulan Maulid, Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, kampung kami tidak kami hias. Masuk bulan Rabiul Awal, kampung kami hias, setiap rumah dicat baru, saudara-saudara. Kenapa? Untuk bergembira menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau tidak ada hari lahirnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Ramadan dan keutamaan-keutamaannya, tidak ada hari-hari yang mulia dalam Islam kalau bukan karena itu semua diawali dari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian duduk di ini majelis untuk bergembira, untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena wajib bagi setiap umat untuk bersyukur atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Ini kamu lihat, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali mu'tahimi. Ini burdah dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri. Al-Imam Al-Busiri beliau punya qasidah namanya qasidah Muhammadiyah. Di situ ada satu bait syair, beliau berkata, Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammadun, Muhammad, syukruhu, bersyukur dengan adanya beliau, fardun alal umami, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kamu tahu puasa Asyura 10 Muharram, kenapa kita disunahkan puasa Asyura? Nabi Muhammad pernah bertanya kepada orang Yahudi Madinah tentang puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Apa kata orang Yahudi Madinah? Kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasul? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Sehingga Nabi memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram sehingga menjadi ibadah sunnah. Untuk apa? Untuk bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Saudara-saudara, bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun menjadi ibadah sunnah. Maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Bersyukur atas selamatnya Nabi Musa menjadi ibadah sunnah. Bagaimana dengan terselamatkan seluruh alam semesta ini berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Fakaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami, laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi, dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Maksudnya apa? Dunia tidak akan pernah ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad. Maka sudah sewajibnya bagi kita bersyukur kepada Allah atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kita duduk di sini bergembira, berbahagia atas lahirnya Nabi. Yang suruh bukan ustadz, yang suruh bukan kiai, yang suruh bukan habib, yang suruh bukan malaikat. Siapa yang suruh? Allah Subhanahu wa taala yang suruh. Allah yang perintahkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, sampaikanlah atas karunia Allah, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaklah kalian bergembira dengan adanya karunia dan rahmat Allah. Apa karunia Allah? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian bilang karunia Allah yang paling besar adalah Al-Quran. Sebagian lagi ulama bilang karunia Allah yang paling besar adalah ilmu. Sebagian lagi ulama bilang karunia Allah yang paling besar adalah akal, karena akal tempatnya ilmu. Terus apa rahmat Allah dalam ayat tersebut? Tafsir itu ada dua. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil dirayah. Tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Contoh, dalam tafsir, kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Jalalain
Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi. Dalam tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi. Dalam tafsir Jami' al-Ahkam Al-Imam Qurtubi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain dijelaskan bahwasanya rahmat Allah dalam ayat tersebut adalah baginda Nabi besar Muhammad, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Nabi Muhammad, hendaklah bagi kita untuk bergembira, untuk berbahagia atas adanya baginda Nabi besar Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lahir, seluruh alam jagat raya bergembira, saudara-saudara. Semua bergembira. Bahkan seekor anjing bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang, kalau ada kelompok, kalau ada golongan yang tidak senang dengan maulid Nabi Muhammad, tidak gembira dengan lahirnya Nabi, itu orang bukan anjing, bukan. Apa itu orang? Lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Kenapa? Anjing saja bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kamu tahu yang tidak senang dengan lahirnya Nabi siapa? Iblis. Dalam riwayat Al-Imam Al-Qurtubi, ada itu di kitab Imam Qurtubi, di kitab Imam Suyuti, di kitab Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, di situ dijelaskan ketika Nabi Muhammad lahir, iblis teriak, iblis menjerit sekencang-kencangnya. Kenapa? Karena musuhnya iblis paling besar telah lahir, yaitu Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad lahir, semua alam jagat raya gembira kecuali iblis saja yang tidak senang. Saudara-saudara, Nabi pernah nanya kepada iblis, "Hei iblis, siapa makhluk yang paling kau benci? Hei iblis, siapa manusia yang paling kau benci? Hei iblis, siapa musuh terbesarmu?" Apa jawab iblis? "Anta ya Muhammad." Kamu wahai Muhammad manusia yang paling aku benci. Makhluk yang paling aku benci kamu wahai Muhammad. Setelah aku siapa? Setelah kamu, keluargamu, anak cucumu adalah makhluk yang paling aku benci setelah kamu. Saudara-saudara, saya tanya jawab sama-sama. Para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad. Berarti kalau ada yang benci habaib, kalau ada yang benci dzurriyyah Nabi, siapa itu orang? Jawab sama-sama, siapa itu orang? Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, beliau adalah anak cucunya Nabi Muhammad. Berarti kalau ada yang benci beliau, siapa itu orang? Habib Rizik cucunya Nabi. Berarti kalau ada yang perangi beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang kriminalisasi beliau, berarti siapa itu orang? Kalau ada yang sakimi beliau, berarti siapa itu orang? Kalau ada yang caci maki beliau, berarti siapa itu orang? Iblis. Saudara-saudara, tidak ada yang membenci anak cucu Nabi Muhammad kecuali itu orang adalah iblis. Iblis tidak senang dengan lahirnya Nabi. Berarti kalau ada orang yang tidak senang dengan maulidnya Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang tidak berbahagia dengan lahirnya Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang tidak senang dengan lahirnya Nabi, siapa itu orang? Iblis. Seluruh makhluk bergembira illa iblis, kecuali iblis yang tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kamu tahu, sampai-sampai dalam riwayat dijelaskan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Mimpi bisa dipakai dalam Fadailul A'mal. Beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab sedang diazab dan disiksa oleh Allah dalam neraka. Tetapi saudara-saudara, setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya Abu Lahab. Dari ujung-ujung jarinya keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut setiap hari Senin. Akhirnya saudara-saudara, Sayyidina Abbas tanya, "Wahai Abu Lahab," coba saudara-saudara, jangan ada yang fudul. Tahu fudul? Fudul itu ada suara satu di sana, semua nengok ke belakang. Satu orang nengok ke samping, semua ikut tengok ke samping. Itu namanya fudul. Saya nggak bisa ngelawak saya. Saya bukan ustadz lucu-lucu, bukan. Jadi kalau masih kayak begitu saya nggak mau ceramah. Yang khusyuk, jangan fudul. Satu orang lihat ke samping, semua lihat ke samping. Itu namanya fudul. Nah saudara-saudara, Sayyidina Abbas
bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab diazab, disiksa setiap hari kecuali hari Senin. Kalau hari Senin dari ujung-ujung jarinya keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Akhirnya Sayyidina Abbas nanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksamu? Apa kata Abu Lahab? Karena aku pernah bergembira dengan lahirnya Muhammad. Ketika Muhammad datang, ketika Muhammad lahir, budakku Suwaibah datang bawa kabar, wahai Abu Lahab, ponakanmu telah lahir, seorang laki-laki yang sangat tampan. Aku senang, aku gembira dengan kabar tersebut, sehingga aku merdekakan Suwaibah yang bawa kabar tersebut. Saudara-saudara, Al-Imam Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau berkata, itu Abu Lahab yang kafir, itu Abu Lahab yang jelas-jelas masuk neraka karena bergembira dengan lahirnya Nabi. Allah ringankan azab dan siksanya. Bagaimana dengan umat Nabi yang cinta kepada Nabi, yang beriman kepada Nabi, kalau bergembira seumur hidupnya dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, banyak orang-orang di luar sana mereka berkata maulid itu bid'ah. Banyak tidak yang begitu? Siapa itu? Iblis. Nah, iblis bid'ah. Kalau bahasa halusnya Wahabi, bahasa halusnya Wahabi, bahasa kasarnya Wahabi kamu. Pakai celana segini, jenggot 3 lembar, jidat hitam, itu Wahabi. Tapi nggak semua jidat hitam itu Wahabi, nggak semua. Mereka kalau yang sunni juga dibentur-bentur. Mereka berkata maulid bid'ah, ziarah kubur bid'ah, tahlil bid'ah. Saudara-saudara, saya jelaskan sedikit saja tentang maulid. Maulid kalau mau dijelasin 1 tahun nggak habis-habis. Saya jelaskan sedikit saja, sedikit, cuma kulitnya saja. Kamu tahu maulid kalau dilihat zahiriyahnya ya bid'ah, zahiriyahnya. Tetapi apa-apa yang ada di dalam peringatan maulid itu bukanlah sesuatu yang bid'ah. Tidak ada. Kamu duduk di majelis maulid, kamu mengenang Nabi Muhammad. Orang lagi baca maulid itu namanya mengenang Nabi, mengenang sejarah Nabi, mengingat sejarahnya Nabi Muhammad. Cuma bedanya ada para muarrikhin, para ulama-ulama ahli tarikh yang bikin sejarah Nabi, tarikhnya Nabi, sirahnya Nabi berupa kitab. Al-Imam As-Sahabi dibikin berupa kitab, Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, kalau maulid itu isinya sirah Nabi, tarikh Nabi, tapi berupa gawafi, berupa gofiyah, berupa syair-syair yang ditulis oleh para ulama. Jadi kalau kamu baca maulid, itu kamu baca sejarah Nabi Muhammad, mengenang Nabi. Apa dalilnya mengenang Nabi? Dalam hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnadnya Al-Firdaus, qala Rasul, dzikrul anbiya min al-ibadah, dzikrul salihin min al-kafarah, dzikrul maut min as-sadaqah, dzikrul qabr yuqarribukum ilal jannah. Apa kata Nabi Muhammad? Mengingat para nabi, mengingat para rasul adalah ibadah. Kamu duduk di sini mengingat Nabi Muhammad, ibadah, saudara-saudara. Kamu duduk di sini menuntut ilmunya Allah, ibadah. Kamu duduk di sini menyambung tali silaturahmi, ibadah. Kamu duduk di sini nantinya makan bersama-sama, makan bareng-bareng, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dilihat maulid ini luarnya saja bid'ah, tetapi apa-apa yang ada di dalam itu bukanlah sesuatu yang bid'ah. Bahkan kamu tahu, kalau kalian semua tanya sama Ustadz, Kiai, Habib-Habib yang lain, siapa yang pertama kali bermaulid, mereka akan jawab Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi kalau kamu tanya ke saya, Bahar, siapa yang pertama kali bermaulid? Akan saya jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Saudara-saudara, hakikat maulid, intisari maulid adalah memuliakan dan mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammad. Sedangkan yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan hari lahirnya Nabi itu bukan makhluk. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma cara kita dan cara Allah itu berbeda. Cara kita memuliakan hari lahirnya Nabi, duduk di sini, qori baca Quran, para habaib, para kiai ngasih ilmu, itu cara kita. Allah punya cara sendiri. Bagaimana cara Allah? Pertama, kamu tahu waktu sahar, sepertiga malam, itu menjadi saatul ijabah, waktu diijabah doa oleh Allah.
Allah turun ke langit dunia, Allah menyeru, hal min ta'ibin, hal min mustaghfirin. Adakah yang mau bertobat? Adakah yang mau minta ampun? Kalau ada yang bertobat, aku terima tobatnya. Ada yang minta ampun, aku ampuni dosanya. Setiap sepertiga malam, setiap hari kecuali malam Jumat. Kalau malam Jumat dari ba'da maghrib sampai subuh itu sa'atul ijabah. Nah, para ulama berkata, kenapa sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa? Beliau berkata, karena Nabi Muhammad dilahirkan di sepertiga malam, sehingga Allah muliakan saat-saat kelahiran Nabi menjadi saat-saat yang dikabulkan doa oleh Allah. Andaikan Nabi lahirnya ba'da zuhur, ya ba'da zuhur menjadi sa'atul ijabah. Andaikan Nabi lahir ba'da asar, ya ba'da asar menjadi sa'atul ijabah. Karena Nabi Muhammad lahirnya itu sepertiga malam, sehingga sepertiga malam Allah muliakan menjadi waktu yang dikabulkan doa. Kenapa? Takriman, tasrifan, untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammad. Jawab sama-sama. Berarti yang pertama kali memuliakan kelahiran Nabi siapa? Yang pertama kali mengagungkan kelahiran Nabi siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, wulida sallallahu alaihi wasallam fi yaumil itsnin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin, 12 min syahr Rabiul Awal, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, amul fil, tahun gajah, wa summiya ama wiladati amal fil, dan dinamakan tahun kelahiran Nabi itu tahun gajah, li'anna malikal Habasyah, karena raja Habasyah mengutus jaisan tentara, wa kana fi filun adim, dan ada pada tentara tersebut gajah yang besar, lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Fa ahlaqallahul jaish, kemudian Allah hancurkan tentara gajah tersebut. Allah utus burung ababil, bawa batu dari neraka sijil. Satu ekor burung bawa 3 buah batu, satu batu di mulut, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya. Itu burung lempar itu batu, jatuh di atas kepala tentara gajah, tembus sampai ke kaki saudara-saudara. Kenapa Allah hancurkan tentara gajah? Untuk memuliakan dan mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammad. Berarti siapa yang pertama kali memuliakan hari lahirnya Nabi? Siapa yang pertama kali mengagungkan hari lahirnya Nabi? Sebelum Nabi Muhammad lahir, sumur-sumur kering. Di hari lahir Nabi, Allah pancarkan air dari sumur-sumur yang kering. Sebelum Nabi Muhammad lahir, pohon-pohon kering. Ketika Nabi Muhammad lahir, pohon-pohon yang kering bertumbuh daunnya. Sebelum Nabi Muhammad lahir, api Majusi selama ribuan tahun tidak pernah padam. Di hari lahirnya Nabi, api Majusi padam. Sebelum Nabi Muhammad lahir, tiang-tiang Romawi berdiri kokoh. Di hari lahirnya Nabi, tiang-tiang istana Romawi dihancurkan oleh Allah. Di hari lahirnya Nabi, pintu langit dijaga oleh malaikat yang bawa panah yang terbuat dari api. Sebelum Nabi Muhammad lahir, itu setan, iblis, jin, mereka naik ke langit untuk mencuri berita ghaib, dikasih kepada dukun-dukun, dikasih kepada kahin. Makanya dukun itu pintar, tahu besok kamu bakal begini, kamu kalau mau ini harus begini. Cuma orang sekarang goblok. Gobloknya apa? Dukun dipanggil ustaz, dukun dipanggil kiai, dukun dipanggil abah, tukang pelet, tukang santet, tukang pasang susu dipanggil kiai. Itu orang-orang sekarang. Nah, di hari lahirnya Nabi, pintu langit dijaga oleh malaikat bawa panah terbuat dari api, sehingga kalau ada jin mau curi berita, dipanah langsung hangus terbakar. Kenapa kok di hari lahir Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Di hari lahirnya Nabi, Allah utus 4 arwah wanita mulia, Sayyidatuna Hawa, Sayyidatuna Sarah, Sayyidatuna Asiyah, Sayyidatuna Maryam. Mereka datang menemani Sayyidatuna Aminah. Ketika mereka berada di hadapan Sayyidatuna Aminah, apa kata mereka? Wahai Aminah, engkau wanita paling beruntung di bumi dan paling beruntung di langit, karena dari rahim mula Allah pilih engkau yang akan melahirkan Nabi yang terakhir, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa Allah utus 4 arwah wanita mulia itu? Untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa yang pertama kali memuliakan hari lahirnya Nabi? Siapa yang pertama kali mengagungkan hari lahirnya Nabi? Nah, Allah saja memuliakan hari lahirnya Nabi, Allah saja mengagungkan hari lahirnya Nabi. Kita siapa kok tidak mau memuliakan dan mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Saudara-saudara, pada malam hari ini jangan kamu kira Nabi Muhammad tidak hadir di dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap dibacakan maulid, Nabi Muhammad selalu hadir. Mana Beb? Kok nggak kelihatan Nabi Muhammad? Bagaimana kamu bisa melihat hadirnya Nabi? Mata kamu pagi siang sore malam maksiat, terlalu banyak hijab, terlalu banyak penghalang, sehingga engkau tidak bisa melihat hadirnya Nabi Muhammad. Engkau yang tidak bisa melihat hadirnya Nabi, yakini Nabi Muhammad melihat hadirnya kalian di ini majelis, saudara-saudara. Jangan kamu kira Nabi Muhammad tidak hadir. Saudara-saudara, kamu tahu di Libanon, orang-orang Libanon kalau ngerayain maulid, kalau kita kan pakai petasan, orang Libanon nggak pakai petasan. Tahu pakai apa? Pakai senjata, ditembakkan ke atas. Setiap maulid, setiap Rabiul Awal. Nah, di Libanon kan banyak juga orang Kristen. Satu waktu ketika mereka lagi nembakkan senjata ke atas, ada peluru yang nyasar. Itu peluru nyasar di kepala seorang anak kecil yang beragama Kristen. Bapak ibunya agama Kristen. Nyasar itu peluru. Dibawa ke rumah sakit Libanon. Rumah sakit Libanon gak terima, karena ini peluru udah hampir nembus otak. Dibawa ke Amerika. Dokter semua angkat tangan. Ini anak udah koma, udah gak sadar. Dokter panggil ini ibunya, ibu sini. Ini anaknya ibu. Beberapa jam lagi pasti dia meninggal. Akhirnya ini ibu teriak, "Hei Muhammad, coba kamu lihat kelakuan umat kamu. Umat kamu ngerayain maulid, mereka tembakkan senjata ke atas, sehingga pelurunya nyasar di kepala anak saya yang tidak berdosa. Tanggung jawab kamu, wahai Muhammad." Sambil nangis ibu tersebut. Akhirnya dia masuk ke ruangan anaknya, pengen lihat anaknya untuk terakhir kali. Ketika dia baru buka pintu, kaget dia, saudara-saudara. Dia lihat anaknya bangun, bekas luka tembakannya hilang. Anaknya bilang, ibu, jangan suruh itu orang keluar, tutup pintu ibu. Jangan biarkan dia keluar. Siapa? Itu tadi Muhammad datang di sini, dia usap saya punya kepala. Akhirnya itu ibu masuk Islam, dokter yang lihat masuk Islam, semua yang melihat kejadian tersebut masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad akan selalu ada, saudara-saudara. Cuma dalam kitabnya Abu Yamaliki dijelaskan bisa juga Nabi Muhammad gak hadir. Walaupun kamu baca maulid Nabi gak hadir. Kok bisa? Jikalau di dalam peringatan maulid ada hal-hal yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Apa itu? Pertama, ikhtilat. Tahu ikhtilat? Ikhtilat itu bercampur laki perempuan tanpa pemisah, tanpa ada penghalang. Nabi Muhammad gak bakal hadir. Jadi besok-besok kalau mau bikin maulid, pakai kain segini aja nih, kain segini halangin laki-laki, perempuan-perempuan. Kecuali yang hadir jutaan orang, kayak 212 yang hadir jutaan orang, nggak bisa lagi diatur. Nah itu utur itu. Tapi selama masih bisa diatur, laki-laki, perempuan-perempuan diatur agar Nabi Muhammad hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi baca maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ngebul, rokok. Lagi baca maulid ngerokok. Nabi Muhammad gak bakal hadir. Jangan dikira saya ini anti rokok. Saya juga keretang rokoknya saya. Kalau kiai rokoknya 2 bungkus, saya sehari 4 bungkus saya. Tapi kalau lagi duduk baca maulid ngerokok, Nabi Muhammad gak bakal hadir. Jangankan merokok, bawa rokok ada Nabi gak hadir. Apalagi diisap itu rokok, saudara-saudara. Nabi Muhammad gak bakal hadir. Saya juga perokok, cuma ada saatnya, ada waktunya. Jangan ngebul mulu kayak knalpot. Saya merokok, saya ada saatnya, ada tempatnya, ada waktunya. Jangan pas lagi baca maulid, selesai maulid kamu mau rokok kayak mau apa, gak ada masalah. Yang penting baca maulid itu udah selesai. Kalau lagi baca maulid kamu pengen rokok, masuk ke dalam rumah, tutup. Jangan sampai hanya gara-gara satu congor yang merokok, semua orang gak dapat berkah. Nabi Muhammad gak hadir. Kamu tahu dalam kitab diceritakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika ditarim, beliau adalah memiliki maqam tingkatan kewalian yang sangat tinggi.
Tingkat wali yang paling tinggi di atas wali kutub tahu apa? Yaitu seorang wali yang berjumpa dengan Nabi Muhammad yaqdatan dalam keadaan terjaga. Itu adalah magom wali yang paling tinggi. Habib Ali mendapatkan itu magom di umur 10 tahun, saudara-saudara. Nah, suatu waktu di jalanan Tarim, beliau melihat Nabi Muhammad itu masuk ke rumah satu orang. Baru nyampe pintu, Nabi Muhammad keluar lagi. Habib Ali tanya, ya Rasulullah. Jadi yang dilihat tuh ruhnya Nabi. Ya Rasulullah, tadi aku lihat kamu mau masuk ke rumah itu orang, tapi kamu keluar lagi. Kenapa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya, aku mau masuk karena di situ sedang dibacakan maulid. Tapi tidak jadi aku masuk, aku keluar lagi karena ada yang bawa tembakau. Bawa doang itu. Nabi gak hadir, apalagi dihisap. Jangankan kita, anak cucunya saja bawa rokok gak ditengok. Kamu tahu? Ada satu wali sedang berziarah di hadapan kubur Nabi Muhammad. Ketika dia lagi ziarah, sadar ini, dia lihat Nabi lagi mondar mandir. Dia bilang, ya Rasulullah, kamu ini kayaknya sedang kehilangan sesuatu. Iya, kata Rasulullah, aku pengen nemuin cucuku tuh yang di samping tiang. Terus kenapa tidak kamu temui ya Rasulullah? Aku nggak bisa temui dia karena di kantongnya ada tembakau. Cucunya nggak ditemui, kamu siapanya? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, rokok itu para ulama beda pendapat. Karena saya juga ngerokok, jadi ambil yang hukum makruhnya aja. Sebab saya juga rokok. Ada di kitab Raf'ul Istibab nama kitabnya. Kalau Wahabi jelas haram rokok. Wahabi. Nah saudara-saudara, haram itu ada dua. Ada haram li dzatihi, ada haram bi hukmihi. Ada haram karena zat, ada haram karena hukum. Haram karena zat, anjing, babi, khamr, darah, kecuali darahnya Nabi Muhammad. Ada karena hukum, ini zatnya halal, ini air putih, hukum meminumnya bisa jadi haram. Kenapa? Kalau ini air putih didapat dari mencuri, walaupun zatnya halal, hukum meminumnya adalah haram. Kenapa? Karena didapatkan dari cara yang haram. Begitu juga rokok. Rokok bisa jadi haram, bisa jadi haram. Apa yang mengharamkan? Waktu, tempat, keadaan. Pertama waktu, lagi baca maulid, ngerokok, haram. Lagi pikiran sambil rokok, haram. Yang kedua, keadaan. Lagi merokok, di samping ada ibu-ibu bawa bayi. Apa bisa menyakiti itu ibu sama bayinya? Pada saat itu rokok haram. Pada saat itu, tidak pada tempat, tidak pada saat yang lain. Yang ketiga, tempat. Ngerokok dalam masjid. Goblok, masjid tempat sholat, bukan tempat merokok. Bahkan ustaz, banyak para ustaz merokok dalam masjid. Banyak. Cari kalau ada kitab yang menghalalkan merokok dalam masjid, saya cium kakinya. Tidak ada. Jangankan ngerokok, ngiler dalam masjid aja haram, apalagi merokok. Kamu tahu Sufyan Ats-Tsauri? Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsauri itu lakofnya beliau, artinya banteng. Nisbat Ats-Tsauri itu dari apa? Penyandaran lakof banteng itu, gelar banteng. Beliau pernah masuk masjid, mendahulukan kaki kiri. Tiba-tiba terdengar suara, ya Tsaur gadimul yumna. Hei banteng, dahulukan kaki kananmu. Ditegur karena tidak punya adab sama masjid. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, satu waktu beliau melakukan rihlah, perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmunya Allah. Pengen ketemu sama satu ulama yang pinter banget. Nah dia datang pengen belajar. Ketika udah ketemu nggak jadi, beliau pulang lagi. Orang-orang nanya, ya Abu Yazid, kamu melakukan perjalanan berbulan-bulan cuma pengen belajar, pas udah ketemu kenapa nggak jadi belajar? Kata Abu Yazid, iya, aku lihat tadi ini orang ngeludah arahnya ke masjid. Bukan ngeludahin masjid, bukan. Ini masjid, dia ngeludahnya ke sana. Harusnya kan ke sini aja, bisa aja dia ngeludah ke kiri. Tapi ini enggak, itu masjid, dia ngeludah arahnya ke masjid. Sama masjid aja nggak punya adab, bagaimana sama yang punya masjid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada itu halal merokok dalam masjid, nggak ada, saudara-saudara. Nah itu Nabi Muhammad tidak bakal hadir. Mudah-mudahan pada malam hari Nabi Muhammad SAW hadir di majelis yang penuh dengan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selain acara maulid, ini acara apa? Hall juga. Ya, acara hall. Pada ada hall. Tadi kata Habib Zain ada acara hall. Oh, acara maulid aja.
Oleh karena itu, saudara-saudara, saya wasiatkan kepada seluruh hadirin yang hadir di sini, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kamu, uswah kamu, qudwah kamu di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan engkau jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan rumah tangga kamu rumah tangga Nabi Muhammad, kampung kamu kampung Nabi Muhammad, kota kamu kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kita, saudara-saudara. Kita pagi siang sore malam sibuk dengan urusan dunia, pagi siang sore malam sibuk dengan urusan harta, sibuk dengan urusan pangkat, sibuk dengan urusan jabatan. Nabi Muhammad kalau cinta dunia nggak bakal beliau kelaparan, saudara-saudara. Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika berdiri depan kuburnya Nabi? Apa kata dia? Ya man lam yalbisal harir wa lam yanam 'ala al-firashil watir, 'ala firashil watir, ya man kharaja min ad-dunya wa lam yashba' batnahu walau bi khubzis sa'ir, ya man lam yanam tulal layal min khafin naris sa'ir. Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, Nabi Muhammad tidur di atas tikar yang kasar, saudara-saudara. Wahai seorang manusia yang menangis sepanjang malam karena takut kepada nerakanya Allah, wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggal dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering, saudara-saudara. Itu keadaan Nabi Muhammad. Beliau kelaparan untuk siapa? Beliau kelaparan bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak cucunya. Beliau kelaparan demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia yang mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta demi kalian sebagai umat. Seorang manusia yang pipinya tertusuk tulang tembus sampai ke sebelah demi kalian sebagai umat. Seorang manusia yang gigi gerahamnya rontok demi kalian sebagai umat. Seorang manusia yang 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu demi kalian sebagai umat. Seorang manusia yang dimana qala Ali bin Abi Thalib, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir nafsi harradat syafataihi marratain fa alqaitu sam'i fa sami'tuhu yaqul ummati ummati fa qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ali? Rasulullah pada saat detik-detik terakhir nafasnya, aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, aku melihat bibirnya bergerak dengan 2 kali gerakan. Aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati ummati, umatku, umatku. Sebelum beliau wafat, beliau berkata, wahai Jibril, mintakan kepada Allah, mintakan kepada Allah jaminan untuk umatku. Pergi Jibril menghadap Allah. Fa'auhallahu ta'ala ala Jibril, ya Jibril basyirhu innahu awwalu nasin kharijun min al-ardi idza bu'isu wa sayyiduhum idza jami'u fabasyirhu innal jannah muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya dia manusia yang pertama kali aku bangkitkan dari alam kubur. Dia manusia yang akan jadi pemimpin seluruh manusia di akhirat. Dan katakan kepadanya, sampaikan kepadanya, surga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku. Saudara-saudara, kecintaan Nabi begitu besar, perhatian Nabi kepada kita sebagai umat tidak cukup sampai di situ. Ketika nyawa Nabi Muhammad dicabut oleh Israel, ketika nyawa dicabut dari kaki, dalam kitab Kasyaf Ulum Ruh, nyawa dimasukkan, itu ruh dimasukkan dari ubun-ubun, dari atas sampai bawah. Kalau dicabut kebalik, dari kaki dicabut terus tetap dari atas, cabutnya dari kaki sampai atas. Ketika dicabut nyawa Nabi Muhammad, ketika nyawa itu sampai di sini, Nabi Muhammad mendesah, dicabut lagi. Nabi Muhammad berkata, di samping Nabi Muhammad ada sebuah cawan yang berisi air. Beliau letakkan ke tangan kanannya, beliau usap keringat-keringat yang jatuh. Beliau berkata, ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Apa kata Israel? Iya ya Rasulullah, seperti itulah rasa sakit dicabut nyawa. Apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Apa kata Israel? Iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti itulah yang nanti juga akan dialami oleh umatmu.
Mendengar itu Rasulullah menangis, saudara-saudara. Itu tangisan terakhir Nabi Muhammad sebelum beliau wafat. Beliau angkat tangan, beliau doa terakhir yang menutupi kepergian Nabi Muhammad. Apa doa beliau? Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku. Ya Allah, aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka. Berikan seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku ya Allah. Biar aku menanggung seluruh rasa sakit mereka. Mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup ya Allah. Limpahkan, berikan rasa sakit sakaratul maut mereka kepadaku ya Allah. Apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah kita korbankan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad peduli luar biasa kepada kita. Apa yang telah engkau lakukan untuk Nabi? Nabi berkorban pagi, siang, sore, malam, berdakwah untuk kalian. Agar apa? Agar iman sampai, agar Islam sampai, agar takwa sampai, agar syariat sampai, agar ulama sampai, agar Al-Quran sampai, agar sunnah sampai. Tetapi setelah itu semua sampai kepada kalian, berkat darah dan air mata Nabi, malah kalian campakkan, malah kalian belakangi. Kalian lebih mementingkan urusan-urusan dunia, urusan harta. Kalian lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah. Kalian lebih rela kehilangan pangkat, kehilangan Allah karena pangkat daripada kehilangan pangkat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kita kepada Allah, saudara-saudara. Kita pagi, siang, sore, malam bermaksiat. Udahlah, nggak usah munafik-munafikan. Kita semua ahli maksiat. Orang-orang melihat saya, oh Habib Bahar, Masya Allah. Apa? Kamu tidak tahu siapa saya? Itu kamu husnudzon aja sama saya. Saudara-saudara, andaikan Allah buka saya punya aib, ini dunia nggak bakal nampung. Andaikan setiap berbuat dosa ada satu titik hitam di wajah, kalian tidak akan menemukan titik putih di wajahnya saya. Kita semua ahli maksiat. Pagi, siang, sore, malam berbuat dosa. Nggak ada malu-malunya kepada Allah SWT. Kamu tahu Nabi Adam, ketika Allah keluarkan dari sorga, 100 tahun tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit. 100 tahun Nabi Adam nunduk. Kenapa? Malu kepada Allah karena berbuat satu kesalahan. Kita pagi, siang, sore, malam bermaksiat, berjalan di muka bumi Allah, patentang-patente kayak jagoan, gak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dikatakan, lau kana dumu'a ahlil arad jumi'at lakana dumu'a Dauda aktar, walau kana dumu'a ahlil arad wa dumu'a Dauda jumi'at lakana dumu'a Adam aktar. Andaikan seluruh air mata penduduk bumi dikumpulkan jadi satu, lebih banyak air mata Nabi Adam. Dan andaikan air mata penduduk bumi dan air mata Nabi Adam, dan air mata Nabi Daud dikumpulin jadi satu, lebih banyak air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Seluruh air mata penduduk bumi dikumpulin jadi satu, lebih banyak air mata Nabi Daud. Andaikan air mata penduduk bumi dan air mata Nabi Daud dikumpulin jadi satu, lebih banyak air mata Nabi Adam, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza magalani rabbi amastahyaita ta'zimi wa tukhfi dambi an khalqi wa bil isyani ta'dini. Itu syair membuat Imam Ahmad bin Hanbal menangis. Idza magalani rabbi, bagaimana kalau nanti Allah bertanya kepadaku, wahai hambaku, kamu nggak malu berbuat dosa kepadaku? Hei Bahar, kamu nggak malu ya Bahar berbuat dosa? Hei Bahar, aku kasih kamu ruh, aku kasih kamu kehidupan, aku kasih kamu rezeki, aku kasih kamu anak istri. Hei Bahar, kenapa kamu sanggup berbuat dosa kepada aku? Saudara-saudara, kamu tahu anjing? Anjing dia taat kepada tuannya, taat kepada majikan, taat sama yang ngasih makan. Dia tahu yang ngasih makan. Itu anjing, saudara-saudara, yang nggak punya otak, yang nggak punya akal. Kita manusia, kita tahu Allah yang ngasih kita makan, Allah yang ngasih kita ruh, Allah yang ngasih kita kehidupan. Tapi kita tidak ada taat-taatnya kepada Allah. Kita lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Takut kamu kepada Allah. Tuba liman kana tarbud dunya qabla an tarakta wa kana qablahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya.
Apa maksudnya? Tinggalkan maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat. Tinggalkan perkara-perkara yang memutuskan hubungan kamu dengan Allah. Tinggalkan perkara-perkara yang menjauhkan kamu dari Allah. Kalau harta menjadi sebab engkau jauh dari Allah, itu harta bawa bala. Andaikan pangkat menjadi sebab kamu jauh dari Allah, itu pangkat bawa bala. Apapun yang menjadi sebab kamu jauh dari Allah, tinggalkan, dan lebihlah engkau memilih Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum apa? Sebelum engkau mati. Saya pasti mati, kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Segala yang berjiwa pasti akan mati. Semua yang ada di atas bumi pasti hancur binasa. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua. Oh, saya masih muda, mabok aja dulu. Masih muda, narkoba aja dulu. Masih muda, maksiat aja dulu. Masih muda, melacur aja dulu. Masih muda, pakai rok mini aja dulu. Nanti kalau udah tua, baru tobat, baru ke masjid, baru ngaji, baru pakai jilbab. Memangnya syarat mati itu harus tua? Tidak, saudara-saudara. Wa bana gabrahu qabla an yadkhula. Sungguh beruntung bagi orang yang membangun kubur sebelum mereka memasukinya. Bukan berarti gali kubur, bukan, tapi siapkan bekal-bekal untuk engkau bawa dalam kubur. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Kalau di dunia kamu menanam sesuatu yang baik, di akhirat engkau pun akan memanen sesuatu yang baik. Tapi kalau di dunia engkau menanam sesuatu yang buruk, di akhirat engkau pun akan memanen sesuatu yang buruk. Terus wa'ardarabahu qabla an yarda. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang ridha dan mendapatkan ridha Allah sebelum kelak akan berjumpa dengan Allah. Saudara-saudara, saya, kalian, kita semua kelak akan berjumpa dengan Allah, akan berhadapan dengan Allah. Kedua mata kita akan mengadu kepada Allah. Lidah, hidung, telinga, seluruh a'dha, seluruh jawarih, seluruh anggota tubuh kita akan berhadapan dan akan dimintai pertanggungjawaban dan akan bersaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya apa kata Imam Ghazali? Hei orang-orang yang suka berbuat dosa, yang suka melacur, yang suka mabok-mabokan, yang suka berzina, hei pejabat-pejabat yang zalim, hei pejabat-pejabat yang menyusahkan rakyat, hei ulama-ulama yang sesat, hei ulama-ulama yang jual dalil, hei ulama-ulama yang tujuannya amplop, hei fulan, hamba-hamba yang sampai mati suka berbuat dosa, kelak di akhirat keadaan saya, keadaan kita, kata Imam Ghazali apa? Al-khinzir wal kalab ashrafu minkum. Anjing dan babi lebih mulia dari kalian, kata Imam Ghazali. Lebih mulia dari kita, saudara-saudara. Kenapa? Beliau kasih alasan. Ini nanti dicap, oh ini Habib Bahar ini omongannya dari tadi keluar anjing. Emang saya ngomongin orang anjing? Tidak ngomongin Imam Ghazali, saudara-saudara. Kalau orang baik mah nggak bakal kita bilang anjing. Apa kata Imam Ghazali? Kenapa anjing dan babi lebih mulia? Al-khinzir wal kalab awwaluhu turab wa akhiruhu turab. Anjing dan babi awalnya tanah, kembali kepada tanah. Anjing, babi, binatang, Allah nggak tanya dia. Nggak ada siksa kubur bagi anjing, babi, nggak ada. Binatang, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada yaumul hisab, yaumul mahsyar, yaumul mizan, nggak ada. Allah nggak bakal tanya, anjing, sudahkah kamu sholat? Allah nanya gitu, tidak? Nggak, anjing binatang. Anjing, sudahkah kamu puasa? Anjing, kenapa kamu mabok? Allah nggak nanya begitu. Anjing, kenapa kamu nangkep-nangkepin ulama? Allah nanya gitu? Enggak. Anjing, kenapa kamu korupsi? Allah nanya gitu? Enggak, saudara-saudara. Binatang awalnya tanah, kembali kepada tanah. Saya, Bahar bin Smith, kita, kalian, awaluhut turab wa akhiruhul hisab wan nar wal azab. Kita awalnya tanah, kembali kepada hisab, hitung-hitungan, dimasukkan neraka, diazab, disiksa oleh Allah. Semua manusia pada hari itu tidak berdaya, satu persatu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pada hari itu presiden nggak punya pangkat, polisi nggak punya pangkat, tentara nggak punya pangkat, DPR nggak punya pangkat. Pada hari itu yang punya pangkat hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, yang raja hanya Allah. Satu persatu dikumpul. Pertama, Allah tidak tanya pejabat dulu.
Yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah ulama. Makanya kalau kata saya enak jadi pejabat daripada jadi ulama. Kenapa? Pejabat yang nggak benar sama ulama yang nggak benar, itu yang duluan masuk, ulama nggak benar duluan masuk ke neraka. Semua ada polisi nggak benar, ada kiai nggak benar. Nah, enak jadi polisi nggak benar itu. Kenapa? Karena kiai yang nggak benar yang lebih dulu masuk neraka daripada pejabat yang nggak benar, saudara-saudara. Allah kumpulin para ulama, para ustaz, para kiai, dikumpulkan satu persatu. Allah tanya, wahai para ulama, wahai para ustaz, wahai para kiai, sudahkah engkau insaf? Sudahkah engkau tawarru anil futya? Sudahkah kamu berhati-hati dalam berfatwa? Sudahkah engkau adil? Sudahkah kau jadikan aku sebagai tujuan? Sudahkah kau jadikan aku sebagai maksudmu? Atau sebaliknya, tujuan kamu perut, tujuan kamu kursi, tujuan kamu amplop, tujuan kamu jabatan? Sudahkah kamu menghidupkan Islam atau kamu cari hidup dalam Islam? Kamu bukan menghidupkan Islam, kamu cari hidup dalam Islam. Kamu bukan menghidupkan agama, kamu cari hidup dalam agama. Kamu bukan menghidupkan pondok pesantren, kamu cari hidup dalam pondok pesantren. Kamu bukan menghidupkan dakwah, kamu cari hidup dalam dakwah. Tujuan kamu perut, kata Allah. Lihat Ustaz sama Ustaz berantem, banyak tidak? Jawab, banyak tidak? Kiai sama kiai berantem, banyak nggak? Habib sama Habib berantem, banyak nggak? Satu kiai kuning, satu kiai hijau, satu kiai merah, satu kiai putih. Tahu maksudnya? Nggak tahu? Ada kiai Golkar, ada kiai PDI, ada kiai Gerindra, ada kiai PKB, ada kiai P3, ada kiai PKS. Apa lagi sih terewak itu? Ada kiai Nasdem, itu yang Paloh. Ustaz sama Ustaz berantem, kiai sama kiai berantem, Habib sama Habib berantem, gara-gara urusan partai, gara-gara urusan politik. Terus bagaimana kita mau bilang, ayo Islam kita harus bersatu? Bagaimana mau bersatu? Ustaz sama Ustaz berantem, kiai sama kiai gondok-gondokan, Habib sama Habib berantem, gara-gara urusan perut, gara-gara urusan jatah. Ini Ustaz sekarang udah kayak tukang parkir. Kamu tahu tukang parkir? Hah? Saling saingan gitu, saling berebut lahan. Itu lahan dakwah saya, Ustaz goblok itu, saudara-saudara. Ada lagi Ustaz kiai masang tarif. Kalau mau undang saya ceramah harus sekian juta, harus sekian puluh juta, harus jemput pakai ini pakai ini. Kalau ada Ustaz begitu, Ustaz kiai goblok itu, saudara-saudara. Ada lagi, Pak pejabat jangan seneng dulu kamu, taruh belakangan. Saudara-saudara, ada Ustadz Kiai cium tangan sama Megawati, cium tangan sama Pak Banteng. Ada nggak Ustadz Kiai cium tangan sama Pak Banteng? Ada tidak? Banyak. Ustadz Kiai, dianya Kiai, bapaknya Kiai, kakeknya Kiai, cium tangan sama Pak Banteng, saudara-saudara. Itu kalau ketemu tuh Kiai, buka sarungnya, jangan-jangan head dia tuh. Mungkin gak bakal wudhu dia kalau sama Megawati, sama-sama perempuannya. Saudara-saudara, ulama golongan yang mulia, betul? Ulama golongan yang agung, betul? Arifu anfusakum. Hei para ulama, hei para ustadz, hei para kiai, hei para habaib, kenali diri kalian. Kalian golongan-golongan yang mulia di sisi Allah. Masa kalian rela jual hukum-hukum Allah? Yang hak kalian bilang batil, yang batil kalian bilang hak, yang halal kalian bilang haram, yang haram kalian bilang halal. Ayat-ayat Quran kalian pelintir. Bawa ayat Quran, bawa hadis, ayat Qurannya benar, hadisnya yang dibawa benar, tetapi kalimatul haq uridu bihal batil. Kalimat yang batil apa kalimat yang baik, kalimat yang benar dipakai untuk tujuan-tujuan yang batil, saudara-saudara. Kenapa?
Mereka rela jadi anjing-anjingnya pejabat. Ini Ustadz Kiai ngemis sama pejabat. Kenapa? Takut pondok pesantren yang ada dapat jatah, takut acara maulid yang ada dapat jatah, takut karena sumbangan saudara. Kamu tahu Rasulullah pernah satu waktu Thauban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku adalah ahlul bait? Apakah aku termasuk ahlul bait? Apa kata Nabi? Ya, engkau adalah ahlul bait selama engkau tidak berdiri di depan pintu surga. Babus surga ai abwabus salatin. Pintu surga adalah pintu-pintu penguasa, saudara-saudara. Ustadz Kiai Habib datang ke pejabat untuk tujuan partai, datang ke pejabat untuk tujuan perut, datang ke pejabat untuk cari dana, datang ke pejabat untuk berharap sebagian hartanya. Ini ustadz-ustadz, kiai-kiai yang berdiri di depan pintu surga, kata Rasulullah SAW. Banyak, makanya dikatakan syiralul ulama, syirarul ulama, sebangsat-bangsatnya ulama, sebejat-bejatnya ulama, seburuk-buruknya ulama, alladzina ya'tunal umara, adalah ulama, ustaz, kiai, habib yang mendatangi pemerintah untuk apa? Untuk urusan perut. Tapi kalau ustaz, kiai, habib mendatangi pemerintah untuk nasihati dia, itu ulama akhirat yang harus diikuti. Jadi ulama yang mendatangi pemerintah itu ada dua. Ada ulama yang mendatangi pemerintah untuk memberikan dia petunjuk. Ada lagi ulama yang datang ke pemerintah untuk ikut-ikutan jadi bangsat, saudara-saudara. Sebaliknya, khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baiknya pemerintah, sebaik-baiknya pejabat adalah pejabat pemerintah yang mendatangi ulama. Tapi datangnya bukan buat kampanye. Ntar kalau di pemilihan datang ke ulama, datang ke ustaz, datang ke kiai, kasih semen ke pondok. Kalau udah jadi ditangkap ustaznya, ditangkap kiainya. Maksudnya di sini sebaik-baik pejabat yang datang ke ulama buat ngaji, bukan buat cari muka. Betul? Datang ke ulama ikutan zikir. Betul? Datang ke ulama ikutan sholawat. Nah, ini yang dimaksud khiyarul umara. Bukan yang datang untuk cari muka, bukan yang datang agar nantinya dipilih. Saudara-saudara, ustaz, kiai, habib harus masuk politik. Bukan berarti saya anti politik, enggak, harus masuk politik. Untuk apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam politik. Politik ini tergantung yang megang. Kalau yang megang orang-orang baik, politik itu menjadi baik. Kalau yang megang orang-orang bersih, politik itu jadi bersih, saudara. Jadi ustaz, kiai, habib kalau tidak masuk ke urusan-urusan seperti itu, maka nanti politik, pemerintahan itu akan dipegang oleh orang-orang yang zalim. Tapi mas, untuk membersihin kotoran, jangan masuk ikut-ikutan kotor. Jangan masuk ikut-ikutan jadi koruptor. Akhirnya ulama-ulama yang tidak beres satu persatu dimasukkan, dilempar ke dalam neraka, saudara-saudara. Udah ulama ya sudah, pejabat, saudara-saudara. Satu persatu dikumpulkan oleh Allah. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, satu persatu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei para pejabat, hei para pemerintah, sudahkah engkau adil? Sudahkah engkau kenyang, rakyat pun kenyang? Sudahkah engkau makmur, rakyat pun makmur? Atau sebaliknya, hei para pejabat, hei para pemerintah, engkau hidup enak, engkau hidup kenyang, engkau hidup makmur, rakyat kamu susah, rakyat kamu menderita, rakyat kamu mati kelaparan, rakyat kamu pengangguran, rakyat kamu kehausan. Hei para pejabat, kalian bohongi rakyat, kalian tipu rakyat, yang susah tambah susah, kalian makan uang rakyat, kalian curi uang rakyat, kalian rampok uang rakyat. Saudara-saudara, kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara.
Besok Bang Harvin Smith dilaporin. Kenapa? Gara-gara bawa pribumi. Saudara-saudara, kamu tahu kebanyakan pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya. Betul? Ada juga yang enggak, tapi kebanyakan rata-rata. Contoh Jokowi. Tahu Jokowi nggak? Banyak utusan Jokowi ya. Kamu tahu? Sebelum Jokowi jadi presiden, keluar masuk gorong-gorong. Udah jadi presiden, ada keluar masuk gorong-gorong? Ada tidak? Ada, saudara-saudara. Butuh sama rakyat kalau ada maunya. Sebelum jadi pejabat, masih pencalonan, datang ke rakyat, datang ke pasar, datang ke masjid, datang ke mushola. Belum jadi. Sebelum jadi, saya berjanji, kalau nanti saya jadi presiden, kalau ada yang demo saya, silahkan masuk, saya terima, kata Jokowi. Belum jadi itu, belum jadi. Begitu udah jadi, 4.11. Nah, dari Lampung banyak yang datang ini. 4.11 jutaan umat Islam berkumpul depan istana negara untuk meminta kepada presiden keadilan agar menghukum Ahok si penista agama, tetapi malah presidennya kabur, presiden pengecut, saudara-saudara. Kabur, saudara-saudara. Waktu masih belum jadi presiden janji mau ditemuin, udah jadi presiden kabur. Makanya saya ini heran sama orang yang suka ngomong saya Indonesia, saya Pancasila, tapi cuma sebatas di mulut, saudara-saudara. Congornya ngomong Pancasila, saya Pancasila, tetapi hatinya kosong dari nilai-nilai ruh Pancasila, saudara-saudara. Hatinya kosong dari nilai-nilai ruh Pancasila. Jadi seakan-akan yang paling Pancasila itu mereka aja. Kita yang suka hadir majelis ya Pancasila kita. Mereka aja yang Pancasila. Kalian Pancasila sebatas dicongor. Kami para santri-santri Pancasila hidup abadi di dalam hati kami, saudara-saudara. Jadi jangan kalian ragukan nasionalisme kami. Ini Indonesia tanah santri, betul? Mak Banteng bilang apa? Ini Indonesia bukan negara Islam. Mak Banteng, memang betul Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia juga bukan negara setan. Mak Banteng, dengarkan, demi Allah, kalau bukan karena Islam tidak akan ada Indonesia, Mak Banteng. Islam dan Indonesia tidak bisa dipisah, betul? Islam dan Pancasila tidak bisa dipisah, betul? Kalau tidak ada Islam tidak akan ada Pancasila, betul? Lihat para pahlawan, Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan para pahlawan-pahlawan yang lain. Kalimat apa, teriakan apa, seruan apa yang mereka serukan untuk membebaskan Indonesia dari penjajah? Tidak ada kalimat lain, tidak ada seruan lain, hanya ada satu kalimat, Allah Akbar. Kalimat Allah Akbar yang diserukan oleh Bung Tomo sehingga mengusir penjajah dari tanah Surabaya, saudara-saudara. Cuma kalau kita yang ngomong takbir, kita ngomong Allah Akbar, langsung dituduh teroris. OPM kamu, OPM, Organisasi Papua Merdeka. OPM punya bendera sendiri, mau bikin negara sendiri, mau berontak dari Indonesia. Mereka bakar bendera pusaka merah putih kita. Berapa banyak tentara yang mereka bunuh? Kemarin ada polisi yang mereka bunuh. Kenapa tidak disebut teroris, saudara-saudara? Disebutnya apa? Disebutnya KKB. Apa itu KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Kenapa disebut KKB? Satu jawabannya, karena mereka bukan Muslim, saudara-saudara. Andaikan mereka itu Muslim, langsung disebut teroris, langsung dibunuh. Cuma karena mereka bukan Muslim, disebutnya KKB. Udah gitu saya heran sama Polri. Herannya apa? Mereka bikin di Twitter apa kalau nggak di Facebook itu, kepada KKB kami minta izin untuk memberikan pasokan makanan dan bantuan kepada 1.300 sandera. Semenjak kapan Polri harus izin dulu sama teroris, betul?
Kalian nembakin umat Islam pakai gas air mata nggak pakai izin, betul? Kalian nangkep ulama nggak pakai izin, betul? Kenapa dengan teroris kalian harus pakai izin? Jadi hukum itu jangan miring sebelah. Tahu miring sebelah? Hukum itu harus tajam di atas, tajam di bawah, betul? Jangan hukum tajamnya hanya ke umat Islam saja, betul? Umat Islam demo lewat maghrib ditembak gas air mata, betul? Gila orang-orang hanya Ahok demo sampai tengah malam jam 12 tidak ditembak dengan gas air mata. Saya tanya, adil tidak? Adil tidak? Hukum itu harus adil, tajam di atas, tajam di bawah. Ustaz Alfian Tanjung ditangkap, Habib Haidar bin Syekh Bakar ditangkap. Tahu Habib Haidar kenapa ditangkap? Habib Haidar kan Jokowi bilang, kata Jokowi, kalau kata Jokowi mengusulkan untuk bikin film PKI versi baru. Akhirnya Habib Haidar usul, dia edit fotonya Tito, sampingnya DNID. Kalau mau bikin film PKI versi baru, ini cocok untuk memerankan DNID. Emang mirip mukanya terus. Tidak banyak mukanya mirip nggak? Mirip nggak? Ditangkap Habib Haidar. Ustaz Alfian, Ustaz ini aktivis Islam yang ditangkap. Kenapa? Menghina lambang negara. Kenapa? Mengkritik pejabat. Tapi kalau yang hina agama lama ditangkap. Victor orang Nasdem yang menghina Islam sampai sekarang tidak ditangkap. Bahkan kasusnya ditutup oleh Polda Metro Jaya, saudara-saudara. Saya tanya, adil tidak? Adil tidak? Makanya jangan kalian ajarkan kami tentang toleran, tentang keadilan. Islam mengajarkan tentang keadilan, tentang toleran. Kamu tahu Sayyidina Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, itu di zaman beliau Amr bin As menjadi gubernur Mesir, ada rumah orang Yahudi. Rumah orang Yahudi. Amr bin As datang, dia bilang, ini wahai Yahudi, saya mau beli kamu punya rumah, ini mau dibikin masjid. Kata dia Yahudi, maaf saya tidak jual, ini satu-satunya warisan dari bapak saya. Akhirnya Amr bin As marah, bongkar rumahnya, bangun masjid. Ini orang Yahudi pergi ke Madinah, mau ngadu pada Sayyidina Umar. Dia bilang, wahai khalifah, aku mau ngadu, aku adalah rakyatmu, aku seorang Yahudi, aku tinggal di Mesir, gubernurnya Amr bin As, rumahku dirobohkan untuk dia bangun masjid, aku minta keadilan. Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar ambil tulang onta, itu tulang digaris huruf alif pakai pedangnya, huruf alif, terus di bawahnya kayak harokat kasroh, bukan harokat kasroh ya, waktu zaman itu nggak ada harokat, tapi kayak apa melintang gitu, digaris melintang. Ini kasih ke Amr bin As, dibawa tulang onta tadi. Ini wahai Amr bin As, kaget Amr bin As lihat, kenapa kamu? Ini adalah teguran dari Khalifah Umar bin Khattab, bahwasanya ini tulang, aku nantinya bakal jadi mayat, aku nantinya bakal jadi tulang, maka hendaklah aku untuk selalu berbuat adil, bagaikan huruf alif yang tajam di atas, tajam di bawah. Kalau saya tidak adil, saya akan kayak huruf kayak garis melintang ini, akan Sayyidina Umar tidak segan-segan memenggal kepala saya. Akhirnya kata Umar bin As, robohkan pondasi masjid, bangun lagi rumahnya orang Yahudi. Akhirnya kata Yahudi apa? Tidak, mulai sekarang aku masuk Islam. Saya tanya, Islam adil tidak? Toleran tidak? Terus kenapa sampai sekarang dituduh teroris kita? Nah, kenapa kita dituduh radikal? Saudara-saudara, kita umat Islam yang membela agama, membela Al-Quran, membela ulama, selalu dituduh teroris, dituduh radikal, dituduh intoleran, dituduh kaum suku pendek. Kalau begitu, kita sampaikan kepada mereka, hei kalian, kami bela agama, kalian bilang teroris, kalian bilang radikal. Jikalau membela agama, kalian bilang teroris. Jikalau membela agama, membela Quran, membela ulama adalah teroris, saksikanlah wahai penduduk langit, wahai penduduk bumi, bahwasanya kami adalah teroris. Jikalau membela agama Allah, membela ulama, membela Al-Quran, kalian bilang kami radikal, saksikanlah hei penduduk langit, hei penduduk bumi, kami adalah radikal. Kita dituduh teroris, saudara-saudara, dituduh radikal,
Oleh karena itu, wahai anak-anak muda Islam, wahai para pemuda-pemudi Islam, wasiat saya terakhir kepada kalian, jadilah kalian pemuda-pemudi Islam, jadilah kalian penerus perjuangan Nabi Muhammad, jadilah kalian penyambung lidah Nabi Muhammad, jadilah kalian anak-anak muda yang selalu mengibarkan panji-panji Nabi Muhammad, jadilah kalian anak-anak muda yang selalu menyampaikan kebenaran. Kenapa? Afdalul jihad kalimatu hakim wa fi riwayat kalimatu adlin inda sultanin jair. Seutama-utamanya jihad, paling baiknya jihad adalah menyampaikan kalimat yang benar, menyampaikan kalimat yang adil kepada para pejabat-pejabat yang zalim. Jangan pernah kau takut dengan siapapun yang melawan terhadap agama. Jikalau mereka berani mengangkat pedang, jikalau mereka berani mengangkat pedang untuk menghancurkan agama, maka kita anak-anak muda Islam harus lebih berani untuk mengangkat pedang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak-anak muda Islam, jadilah kalian anak-anak muda yang rela hancur, rela binasa, asalkan bangsa dan negara kita hidup. Wahai anak-anak muda Islam, jadilah kalian anak-anak muda yang rela miskin, rela susah, asalkan bangsa dan negara kita kaya. Wahai anak-anak muda Islam, ini tanah Indonesia. Demi Allah, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari para pengkhianat-pengkhianat bangsa, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari pejabat-pejabat yang mau jual bangsa ini kepada asing, demi Allah, maka selama itu juga tanah Indonesia tidak akan pernah kosong dari pemuda-pemudi Islam yang siap hancur dan binasa demi Indonesia Raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya pemuda-pemudi Lampung semuanya, siap membela agama, siap membela negara, siap bela bangsa. Andaikan PKI bangkit, andaikan PKI hidup, datang bawa senjata, maju apa mundur? Maju apa mundur? Lawan apa jangan? Siap berdarah, siap mati, siap syahid, siap hancur untuk bangsa, siap binasa untuk Indonesia. Allahu Akbar. Yang terakhir, saudara-saudara, kemarin saya mau ditangkap. Saya ditangkap, mau datang, polisi mau tangkap saya. Waktu itu polisi nggak berani masuk. Jadi suratnya itu dititipin ke Pak RT. Akhirnya yang terima istri saya. Istri saya 11-12 sama saya. Kalau saya tanduknya 2, istri saya tanduknya 9. Makanya saya nggak berani kawin lagi saya. Istri saya bilang sama polisinya suruh datang kemari bawa sendiri. Jangan pakai titip-titip. Bilang saya istrinya hebat, suruh bawa langsung kemari. Akhirnya saudara-saudara, disangkanya kita orangnya diancam-ancam, disangkanya mental kita kayak kerupuk kan. Kamu tahu kerupuk? Kena air melempem. Saudara-saudara, kami ini para habaib, kami para dzurriyyah Nabi Muhammad. Kamu tahu Habib Rizik bin Husain bin Syihab, beliau pergi ke Mekah, kamu pikir beliau takut? Agil Sirat kan ngomong, apa kata Agil Sirat? Oh, itu Habib Rizik penakut itu. Kayak Agil Sirat, buka kitab kamu, kamu lihat apa makna hijrah. Al-Imam Suyuti qala al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Kata Imam Suyuti, hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Al-Imam Qurtubi qala al-hijrah intiqal min maudhi' ila maudhi' wa qasdu tarkil awal itharan lisan. Menurut Imam Qurtubi, hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang pertama ke tempat yang kedua, dan menyengajai pindah ke tempat yang pertama dan meninggalkan pindah ke tempat yang kedua dan meninggalkan tempat yang pertama. Jadi kalau nyasar itu bukan hijrah menurut Imam Qurtubi. Qala al-Imam Al-Mujahid, berkata Imam Mujahid, al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal ittidari fi dhatillah. Orang-orang yang hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan rumah mereka, kampung halaman mereka, pindah ke satu tempat untuk menghindari fitnah, kesaliman dan penindasan yang menimpa mereka. Kami jangankan Habibana Rizik,
Kami punya Datuk Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Beliau hijrah dari Irak ke Hadramut. Di Hadramut mau cari apa? Negeri yang tandus, mau cari pangkat, mau cari jabatan, mau cari harta. Kenapa? Untuk menyelamatkan keluarga anak cucunya dari fitnah dan kezaliman. Kami punya Datuk Rasulullah. Ketika Makkah tidak lagi aman bagi beliau, beliau hijrah pindah ke Madinah, saudara-saudara. Nah, Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, berapa banyak beliau diancam mau dibunuh. Beliau bawa anak-anaknya, istrinya ke sana hijrah, bukan karena beliau takut, tetapi untuk menyelamatkan dakwah Islam, untuk menyelamatkan anak-anak bangsa. Loh, maksudnya apa? Kemarin Habib Rizik mau ditangkap sama polisi. Saudara-saudara, andaikan Habib masuk penjara, andaikan Habib Rizik masuk penjara, demi Allah, bukan cuma Jakarta, seluruh Indonesia akan banjir darah, saudara. Saya tanya, kalau kemarin Habib Rizik ditangkap, apa kalau kemarin Habib Rizik ditangkap orang Lampung, dia apa pahlawan? Dia apa pahlawan? Dia apa pahlawan? Habib Rizik tidak mau itu terjadi. Habib Rizik tidak mau ada pertumpahan darah antara kita sesama anak bangsa. Makanya Habib pergi ke sana. Habib rela dirinya jadi tumbal, anak istrinya jadi tumbal. Beliau rela dihina, dicaci, bilang penakut. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Beliau bijaksana, tidak mau terjadi pertumpahan darah. Kalau saya sih otaknya perang melulu, saudara-saudara. Habib dah, beliau orangnya bijak. Makanya beliau pergi ke sana. Agar apa? Agar tidak ada pertumpahan darah sesama kita. Kami para habaib, demi Allah, tidak ada sedikit pun ketakutan dalam kami untuk melawan musuh-musuh agama dan musuh-musuh bangsa. Kenapa? Kami punya kakek-kakek udah biasa dibunuh, datuk-datuk kami biasa dipenjara. Di jalan inilah kakek-kakek kami dibunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dihina, caci maki di mimbar-mimbar, sampai beliau dibunuh. Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Kenapa mereka wafat? Kenapa mereka meninggal dunia? Kenapa? Karena mereka dengan lantang menyampaikan kebenaran, melawan para pejabat-pejabat yang zalim, saudara-saudara. Bahar, kamu kalau ngomong hati-hati, Bahar. Kamu ini hina-hina pejabat, kamu ini caci maki presiden, kamu, Bahar. Nanti kamu dibenci, Bahar. Nanti kamu dipenjara, Bahar. Nanti kamu dibunuh, kamu diracun, diculik, dibunuh, kamu gimana, Bahar? Bahar, kamu nggak takut ya? Nanti kamu dibunuh, nanti kamu dipenjara. Saudara-saudara, demi Allah yang memegang nyawa saya Bahar bin Smith bersumpah, saya lebih baik dipenjara, lebih baik mati karena menyampaikan kebenaran daripada hidup bebas tetapi menyembunyikan kebenaran. Makanya wahai anak-anak muda, jangan engkau takut dengan musuh-musuh bangsa, jangan engkau takut dengan musuh-musuh agama. Walaupun mereka punya uang, mereka punya harta, mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, mereka punya cina-cina, mereka punya cukong-cukong, mereka punya taipan-taipan yang menyokong, yang membantu perjuangan mereka. Jangan engkau takut. Mereka punya harta, punya pangkat, punya jabatan. Jangan kau takut. Kenapa? Kita pemuda-pemuda Islam, kita umat Islam, kita punya Allah yang maha segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak muda Islam siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela ulama, siap bela Al-Quran. Allahu Akbar. Yang terakhir, wahai umat Islam, musuh kita bukan polisi, betul? Musuh kita bukan presiden, betul? Musuh kita bukan partai manapun, betul? Musuh kita bukan agama manapun, betul? Bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Katolik. Musuh kita bukan suku manapun, betul? Terus siapa musuhnya kita? Apapun pangkatnya, setinggi apapun jabatannya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun partainya, kalau dia memusuhi Islam, kalau mereka melawan para ulama, menzalimi para ulama, maka mereka menjadi musuh umat Islam, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Umat Islam siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela kiai, siap bela bangsa, siap berdarah, siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar. Hidup Indonesia, hidup Indonesia, hidup tentara, hidup polisi, hidup umat Islam, hidup habaib, hidup kiai, hidup ustaz, hidup ormas Islam, hidup Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan buat umat Islam. Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Allah hancurkan musuh-musuh bangsa. Allah hancurkan musuh-musuh negara. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kita doakan, alhamdulillah, kalau saya lihat polisi-polisi di sini masya Allah baik-baik. Sebab Kapoldanya ini yang saya dengar katanya dia dekat sama ulama, betul? Dia dekat sama habaib, betul? Nah, mudah-mudahan jangan jadi Kapolda lagi. Jadi apa, Beb? Jadi Kapolri. Ya Rabbal. Nah, polisi-polisi begini bagus ini. Biasanya kalau saya ceramah polisinya lari, tapi ini bapak-bapak polisinya hadir di sini. Amin, alhamdulillah, senang banget saya. Mudah-mudahan Polri, TNI, ulama, habaib, kiai, anak-anak muda Islam, santri-santri bisa bersatu untuk bangsa, agama, dan negara. Amin ya Rabbal. Saya bukan muji, saya nggak bisa muji-muji pejabat soalnya. Saya nggak tahu bagaimana caranya muji, nggak tahu saya. Ini bukan pujian, tapi tetap nggak ada cerita ulama tetap di atas pejabat, saudara-saudara. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, tahu Abu Aswad Ad-Du'ali yang ngarang ilmu nahwu? Apa kata beliau? Ma'azza minal ilm, tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu. Al-muluk hukamun linnas, raja-raja mereka yang mengatur manusia. Para pemerintah, para pejabat, mereka bisa menghukum manusia, mengatur manusia. Terus siapa yang bisa hukum mereka? Terus siapa yang bisa mengatur mereka? Beliau bilang al-ulama hukamun lil muluk. Para ustadz, para kiai, beliau adalah golongan-golongan yang bisa mengatur dan bisa menghukum para raja-raja. Satu contoh, makanya saya ini heran. Kamu tahu Habib Rizik masih lembut, saya masih lembut. Kita harus Habib sekarang ini lembut-lembut. Habib zaman dulu lebih keras dari kita. Habib kita di Habib sekarang, ya kita nampar pejabat cuma pakai mulut. Habib zaman dulu nggak pakai mulut. Kamu tahu Habib Abdurrahman Al-Masyhur, beliau punya kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Itu dipakai sama seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di zaman beliau sultan itu ada dua, ada Sultan Al-Qadiri, ada Sultan Al-Kheti. Nah di zaman beliau Sultan Al-Kheti ini ngambil pajak dari rakyat. Kedengaran, ketemu di tengah jalan langsung ditampar, saudara. Kamu pak, jangan nambah-nambahi dan kurang-kurangi syariat Nabi Muhammad. Itu Habib zaman old itu. Habib zaman now pakai mulut kita. Habib zaman dulu ditampar. Kira-kira bagaimana kalau saya ketemu Jokowi terus saya tampar gitu? Besok dia langsung masuk bui, saudara.